Tatang Koswara adalah seorang sniper atau penembak runduk TNI Angkatan Darat terbaik Indonesia. Nama Tatang masuk dalam daftar 14 besar Snipers Roll of Honor di dunia. Dalam catatan tersebut, ia mencetak rekor 41 di bawah Philip G. Morgan dengan rekor 53 dan Tom Ferran dengan rekor 41. Tatang mulai masuk militer melalui jalur Tamtama di Banten pada tahun 1966. Pada tahun 1977 hingga 1978, Tatang beroperasi di Timor Timur. Di bekas provinsi Indonesia itu, lebih dari 40 orang Fretilin menjadi korban tembakan jitunya. Meski punya ijazah sekolah teknik setara dengan sekolah menengah pertama, Tatang melamar sebagai prajurit Tamtama menggunakan ijazah sekolah rakyat yang saat ini adalah sekolah dasar. Selang beberapa tahun, Tatang mengikuti penyesuaian pangkat sesuai dengan ijazah yang dimilikinya itu. Sebagai bintara, Tatang ditempatkan di Pusat Kesenjataan Infanteri atau Pusenif. Di sana, Tatang mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari kualifikasi rider hingga sniper. Tatang menggunakan sandi S3 alias Siluman 3. Sampai akhirnya pada tahun 1974 hingga 1975, ia bersama dengan 7 rekannya terpilih untuk masuk program MTT atau Mobile Training Teams yang dipimpin oleh Kapten Conway dari Amerika Serikat. Saat itu Indonesia belum punya yang namanya sniper dan anti-teror. Akhirnya muncullah ide dari perwira TNI untuk melatih sniper. Tatang bersama dengan 59 anggota TNI Angkatan Darat mendapat pelatihan dari Kapten Conway selama 2 tahun. Di sana mereka dilatih untuk menembak jitu dari jarak 300, 600, dan 900 meter. Tidak hanya dilatih menjadi sniper, tetapi mereka juga dilatih untuk bertempur melawan penyusup, melakukan kamuflase, melacak jejak, serta bagaimana menghilangkan jejak. Ternyata dari 2 tahun masa pelatihan dan dari 60 orang peserta, hanya 17 orang yang lulus. Dan jelas, Tatang Koswara merupakan salah satunya. Ke-17 orang tersebut mendapatkan hadiah senjata yang juga digunakan oleh sniper legendaris Marine Amerika Serikat, Carlos Hadcock, saat perang di Vietnam. Ilmu dan senjata yang ia dapatkan saat 2 tahun pelatihan bersama Kapten Conway membuat Tatang ditarik Kolonel Infanteri Edi Sudrajat, Komandan Pusat Pendidikan Infanteri Cimahi, untuk menjadi pengawal pribadi dan menjadi sniper saat terjun ke medan perang di Timor Timur pada tahun 1977 hingga 1978. Dia mendapat 2 tugas saat berada di medan perang. Tugas pertama adalah melumpuhkan kekuatan musuh dan kedua adalah menjadi intelijen yang bertugas untuk masuk ke jantung pertahanan dan mengacaukan pertahanan lawan. Lawan yang dihadapi Tatang pun bukan musuh yang lemah, tetapi mereka adalah pasukan Fretilin yang punya kemampuan gerilya hebat dan tahu persis medan di Timor Timur. Misi yang ia jalankan ini adalah misi rahasia. Dia tidak boleh mengungkapkannya kepada orang lain, bahkan dengan istrinya sendiri. Dia hanya boleh mengungkapkan misi ini jika diperintahkan. Tetapi pada akhirnya ada orang lain yang mengungkapkannya terlebih dahulu. Tatang Koswara wafat pada 3 Maret 2015 pukul 19.30 karena serangan jantung. Ia meninggal setelah sebelumnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Medistra setelah menjadi bintang tamu program Hitam Putih Trans 7. Kata-kata terakhir Pak Tatang adalah, "Pada saat kaki saya tertembak, saat saya lari saya bingung karena takut masih dikejar oleh musuh dan saya sudah siap mati pada saat itu. Tapi sebelum saya mati, saya mencabut ikatan dan foto di kepala saya lalu saya ikatkan ke luka yang tertembak untuk menutupi lubang peluru tersebut. Lalu sejak itu saya jalan merangkak dengan ikatan yang ada di kaki saya lalu berpikir, kalau sampai mati pun, maka ketika aku mati darahku harus ada di merah putih." Semua kata-kata itu ia ucapkan saat di belakang panggung Hitam Putih lewat Deddy Corbuzier. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?